Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estianitya Skarkinasih dengan NIM 1223191. Di sini saya akan mengerjakan tugas mereview materi dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-13. Baik, di sini untuk mengerjakan tugas yang diberikan, saya menggunakan aplikasi POM for Windows versi keempat. Dan untuk pengumpulan tugasnya, saya menggunakan Blogger. Nah, ini beberapa materinya yang diupload di Blogger. Nah, untuk materi dari pertemuan ke-8 sampai 9 itu menggunakan materi forecasting. Forecasting atau peramalan merupakan metode untuk memprediksikan atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Model peramalan dapat dibagi menjadi beberapa submodel. Untuk model pertama adalah menggunakan data masa lalu secara runtut waktu atau time series. Model kedua adalah untuk situasi di mana suatu variabel atau misalnya permintaan. Model ketiga yang memungkinkan kita untuk menciptakan perkiraan diberikan model regresi tertentu, dan model keempat yang memungkinkan kita untuk menghitung kesalahan diberikan tuntutan dan perakiraan. Nah, ini beberapa video penjelasan dari modul forecasting. Selanjutnya, untuk pertemuan ke-10 itu menggunakan materi network. Network atau jaringan merupakan sambungan penghubung antara satu titik dengan titik lainnya dalam jangkauan. Di network sendiri ada 3 macam model, yaitu minimum spanning tree, maximal flow, dan shortest route. Minimal spanning tree merupakan jaringan untuk menentukan jalur yang menghubungkan semua tempat atau poin dalam sebuah jaringan sehingga total jaraknya minimal. Yang kedua itu maximal flow, yaitu menentukan jumlah aliran maksimal yang dapat dilayani sebuah jaringan. Yang ketiga, shortest route, yaitu menentukan jalur atau rute terpendek dalam sebuah jaringan. Nah, ini beberapa video penjelasan dari modul network. Di sini ada 3 penjelasan. Untuk pertemuan ke-11 itu menggunakan materi project management. Project management digunakan untuk memperkirakan jangka waktu proyek dan menentukan aktivitas proyek mana yang bersifat kritis. Project management secara umum mencakup 3 fase, yaitu perencanaan, penjadwalan, pengawasan, dan pengendalian. Teknik yang paling umum digunakan adalah teknik telaah dan evaluasi program atau PERT, dan metode jalur kritis itu CPM. Kedua teknik tersebut bisa dikaitkan dengan satu kesatuan. Nah, ini beberapa video penjelasannya dari modul project management. Untuk pertemuan ke-12 menggunakan materi waiting lens. Waiting lens ini merupakan model yang digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen. Macam-macam model antriannya yaitu single channel, single pass, single channel multi pass, multi channel single pass, multi channel multi pass. Nah, ini beberapa penjelasannya dari modul waiting lens. Untuk selanjutnya
pertemuan ke-13 itu menggunakan materi productivity dan quality control. Productivity sendiri itu merupakan rasio output atau input. Dengan program POM ini memungkinkan untuk menghitung produktivitas dengan jumlah input dan sejumlah periode waktu. Tujuannya untuk menghitung perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Dan untuk quality control, tujuannya yaitu menghitung secara statistik agar memonitor keandalan dalam memenuhi standar kualitas terjaga. Manajemen kualitas yang efektif menghendaki agar supplier dapat menunjukkan bukti bahwa keseluruhan komponen yang mereka pasokkan memenuhi standar kualitas tertentu. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan teknik-teknik pengawasan kualitas untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak suatu komponen yang dikirim oleh para supplier. Nah, itu beberapa penjelasan materi dari pertemuan ke-8 sampai ke-13. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.